Semua sudah mandi? Sudah. Tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, sekarang kita cek kehadiran kita dulu ya. Siapa teman-teman kita yang belum hadir pada pagi hari ini ke kelas? Hadir semua, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kami persilakan anak kami Santi untuk memimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau telah menolong kami dari rumah sampai di sekolah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sekarang sebelum kita lanjutkan, apakah sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Sudah. Bagus anak-anak. Sebelum itu, mari kita dulu menyanyikan lagu nasional ya dengan judul Indonesia Raya. Indonesia tiga ya. Indonesia Raya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 3 ya. Pada tema 3 tema 1 pembelajaran pembelajaran 1. Di mana judulnya? Aneka benda di sekitarku. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini? Silakan didengarkan baik-baik anak-anak dan Bapak akan membacakannya ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang menjadi tujuannya adalah 1. Dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang tujuan terakhir adalah nomor 6. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan sehari-hari. Demikianlah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita tentang aneka benda-benda di sekitarku. Yang pertama membaca adalah si Santi. Ya. Oke. Si Santi dibaca halaman 2, benda-benda di sekitarku. Besar suara. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Oke, sudah cukup. Sekarang giliran ketua si Jona. Cahaya dan panas bukanlah benda. Ya. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Apakah itu? Batu, gelas, dan pintu juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Hasil pengamatan di video nak. Kursi bagus. Meja bagus. Lemari, segala sesuatu yang menempati ruang yang mempunyai massa, di mana massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang.
itu pengertian benda. Nah, manusia, hewan, tumbuhan termasuk benda. Gelas, kursi, meja, pensil, buku juga termasuk benda. Sekarang pertanyaan Bapak, dapatkah kalian membedakan benda itu semua? Ya, perbedaannya manusia, hewan dan tumbuhan termasuk benda hidup. Apa? Manusia, Hewan, tumbuhan, termasuk benda hidup. Sementara buku, gelas, pensil, penggaris, aqua dan lain sebagainya itu termasuk benda mati. Bagaimana dengan cahaya bola lampu? Apakah termasuk benda atau tidak, anak-anak? Kenapa? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Kenapa tidak termasuk benda cahaya bola lampu? tidak menempati ruang. Bagus, tepuk tangan buat Anu. Tidak menempati ruang. Jadi itulah perbedaannya yang benda dan yang bukan benda. Sekarang saya minta kepada Arianto untuk menjawab nomor 2. Minyak goreng itu apakah termasuk benda atau tidak, nak? Termasuk benda. Berarti sudah dicek? Yes. Sekarang kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok 3. Kita support mereka dulu. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3 dulu. Oke. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 membacakan hasil. Baju putih. Ya, dengarkan. Kelompok 1, kelompok 2 dengarkan ya. 2 kertas, 3 plafon, 4 buku gambar, 5 baju seragam, 6 gelas, Ya. 7 seng, 8 penggaris, Betul. 9 Internet. Bagus. 10 cermin. Cermin. Bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Apakah cahaya termasuk benda yang berbentuk lingkaran? Dan dari kelompok 2 jawab. Kami tidak bisa jawab. Biar Bapak Guru yang menjawab. Apa tadi pertanyaan anak? Apakah cahaya termasuk benda? Tidak. Siapa yang bisa menjawab itu? Saya. Tidak. Kenapa? Tidak bisa dikira. Bagus. Jadi jawabannya itu cahaya tidak termasuk benda karena tidak bisa dikira. Kemudian hasil kelompok diskusi 3 ini adalah nama benda yang berwarna putih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Semangat belajar kalian pada hari ini. Kelompok 2 persentase, kelompok 1 dan 2 memberikan pertanyaan. Baik. Tadi setelah kita mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, terutama di dalam kelas ini. Salah satunya adalah penggaris. Tahu penggaris? Tahu. Tadi penggaris ini apakah termasuk benda atau tidak? Termasuk. Kenapa? Karena bisa ditimbang. Bisa ditimbang dan bisa menempati ruang. Fungsinya adalah untuk mengukur sesuatu benda. Apa? Untuk mengukur sesuatu benda. Siapa yang sering menggunakan meteran pita ini? Siapa? Tukang? Hah? Tukang jahit. Tahu tukang jahit yang menjahit baju dan menjahit celana. Nah, ini apa namanya ini? Meteran apa? Bagus, pintar-pintar kalian semua. Ini adalah meteran saku. Kenapa dikatakan meteran saku? Karena mudah dikantongin. Nah, makanya namanya dikasih meteran saku. Jadi biasa juga ini digunakan oleh siapa? Untuk tukang, untuk membangun rumah. Jadi perhatikan anak-anak, inilah nama-nama satuan alat ukur yang terdapat pada alat ukur. Ini kilometer,
hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan milimeter. Silakan kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan milimeter. Baik, tepuk tangan dulu dah. Sekarang anak-anak, saya berikan dulu kesempatan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan yang kurang dipahami dalam materi pembelajaran. Silakan. Baik, kalau tidak ada berarti sudah paham semua materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah. Baik. Sebagai tugas di rumah, silakan nanti dikerjakan. Ya, silakan nanti dikerjakan di halaman 7. Di halaman 7 menentukan ukuran benda. Oke ya, sudah paham, sudah ketemu halaman 7? Sudah? Oke, baik. Sekarang anak-anak, karena mengingat jam kita sudah selesai mata pelajaran kita dan tidak ada lagi yang ditanya, sekarang mari kita secara bersama-sama menyimpulkan daripada materi pembelajaran kita. Coba dengarkan baik-baik ya. Coba dengarkan. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah benda itu berdasarkan jenisnya terbagi berapa? Terbagi dua. Apa? Benda hidup dan mati. Sudah, ya kan? Apa benda hidupnya? Manusia, hewan, tumbuhan. Apa benda matinya? Meja, kursi, dan lain sebagainya. Benda berdasarkan sifat fisiknya dapat dibedakan menjadi 3. Apa yang pertama? Ukuran, kemudian warna, kemudian bentuk. Ingat ya, berdasarkan sifat fisik benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ukuran, warna, dan bentuk. Pada alat ukur, ya, menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita, alat ukur itu terdiri dari meter, penggaris, meteran roll, dan meteran meteran satu. Kemudian dia mempunyai satuan alat ukurnya. Apa itu alat ukurnya? Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan milimeter. Baik, itulah kesimpulan daripada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Seterusnya kita tidak lupa juga mengucap syukur kepada Tuhan anak-anak ya, karena Dia telah menyediakan semua benda yang ada di sekitar kita menjadi kebutuhan kita bersama. Kemudian, apakah menyenangkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kenapa? Karena ada di video. Apa yang kurang dipahami dalam pembelajaran kita? Ada tidak? Tidak bagus. Tentang dulu berarti anak-anak kami sudah paham semua. Bagus. Materi pembelajaran kita besok, ya. Ingat, nanti dibaca-baca di rumah. Selain tugas, besok kita belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, ya. Silakan dibaca-baca dan itu materi kita esok hari. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita dulu menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Ayo, siapa yang berani? Cerita. Oke. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita si Rita telah memimpin kita doa untuk pulang. Baik anak-anak, sebelum pulang dan Bapak ingatkan supaya nanti kalau pulang supaya hati-hati di jalan. Kenapa? Tentu kita harapkan supaya kalian nanti sampai di rumah penuh dengan sukacita. Kenapa? Bertemu dengan orang tua. Baik anak, demikian saja dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita pulang, kami berikan kesempatan kepada ketua kelas. Kepada Gusto, hormat.
Ya.